Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pagi ini Bapak akan sedikit memberikan materi tentang upaya menghindari minuman keras, pertengkaran, dan berjudi. Yang pertama yaitu menghindari minuman keras dan pertengkaran. Al-Quran itu mengandung contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah yang sepatutnya dijadikan sebagai teladan oleh seluruh umat manusia. Sifat-sifat akhlak yang tercela juga telah diungkapkan Al-Quran agar menjadi peringatan untuk dijauhi, karena perilaku buruk atau tercela dapat merusak iman seseorang dan pada akhirnya akan merusak dirinya sendiri serta kehidupan masyarakat. Kemudian, larangan meminum minuman keras atau khamr. Khamr dari segi bahasa artinya penutup akal. Sedangkan menurut istilah, khamr adalah segala jenis minuman atau lainnya sehingga menjadi mabuk dan hilang kesadarannya. Adapun sesuatu yang bisa memabukkan dapat berbentuk minuman, serbuk yang dihisap, cairan yang disuntikan, dapat juga makanan serta tablet, termasuk juga ganja, morfin, megadon, dan sebagainya. Kesemuanya itu dinamakan khamr, atau minuman keras. Dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Dan di dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal angsobu wal azlamu ritsum min amali syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 90. Lalu kemudian hakikat diharamkannya khamr. Yang pertama, khamr merusak kesehatan. Yang kedua, khamr adalah puncak kejahatan. Yang ketiga, khamr menyebabkan permusuhan. Yang keempat, khamr menghabiskan harta. Lalu kemudian hikmah dilarangnya minuman keras. Yang pertama, menjaga kesehatan jasmani. Yang kedua, terhindar dari perilaku jahat. Yang ketiga, mempersiapkan generasi penerus yang sehat. Yang keempat, dapat berpikir secara jernih dan logis. Yang kelima, mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan keamanan. Yang keenam, terhindar dari berbagai tindakan kekerasan dan kejahatan. Wahai generasi muda penerus bangsa, jangan kalian biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras. Jauhilah minuman haram tersebut. Ingatlah, masa depan kalian masih sangat panjang. Jadilah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, perilaku menghindari pertengkaran. Pertengkaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah percekcokan, perdebatan, namun apabila pertengkaran itu berlanjut menjadi perkelahian yang bukan hanya percekcokan, adu kata-kata, tetapi sampai adu tenaga, perkelahian yang terjadi antara siswa termasuk salah satu jenis kenakalan remaja. Pertengkaran pasti pernah dialami siapa saja, dan penyebabnya bisa apa saja. Mulai dari hal yang sepele, seperti menyentuh tanpa sengaja, terkadang berbeda pendapat tentang suatu pandangan, sampai masalah sengaja dizolimi, dan yang merasakan pertengkaran bisa di mana saja, dan dengan siapa saja.
Bisa dalam hubungan rumah tangga, rekan kerja, dengan tetangga, dengan anak, dengan saudara, bahkan dengan teman akrab kita sendiri. Bentuk pertengkaran itu pun bisa berupa fisik, lisan, maupun batin. Lalu kemudian tips-tips menghindari pertengkaran. 1. Sabar menahan amarah dan emosi. 2. Jauhi segala provokasi. 3. Menjaga nama baik lawan dan jangan mengumbar aib lawan. Keempat, menahan diri jika lawan terus mengumbar aib. Yang kelima, tidak perlu membalas kejahatan yang pernah dilontarkan lawan. Yang keenam, menghindari berbicara tentang lawan kepada orang lain. Yang ketujuh, jangan menyebarkan permasalahan dengan orang lain. Jadi, sekarang kalian menjadi semakin tahu dan jelas mengenai hukum dan ketentuan bertikai, bertengkar, berkelahi, tawuran, dan sejenisnya. Semua ini dilarang keras, dan pertanggungjawabannya sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang bertikai, berkelahi, dan tawuran tentu akan berurusan dengan pihak yang berwajib, sedangkan di akhirat ancaman hukumannya juga sangat berat. Lalu kemudian yang ketiga yaitu perilaku menghindari judi. Berjudi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan taruhan yang tidak dibenarkan. Bagi yang menang diuntungkan dan bagi yang kalah dirugikan. Lalu bentuk-bentuk perjudian seperti dadu, kartu remi, lotre, semua permainan yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, menjual benda yang belum jelas, menyabung binatang, permainan yang merusak badan, dan lain-lain. Lalu kemudian akibat negatif dari berjudi, wah sangat banyak sekali di sini ya. Betapa besar bahayanya perjudian bagi kehidupan pribadi dan sosial, karena perjudian akan membawa akibat buruk bagi pelakunya, di antaranya masuk dalam lingkaran setan yang akan merugikan diri dan orang lain. Yang kedua, merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan. Yang ketiga, menimbulkan kemarahan dan permusuhan dengan sesama. Yang keempat, menghalangi zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menyebabkan orang lalai kewajiban terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, menghancurkan kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu kemudian upaya-upaya menghindari berjudi. Yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, setiap orang berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Yang ketiga, lebih banyak bergaul dengan orang yang baik. Yang keempat, berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah. Dan yang kelima, senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada pencipta. Jadi, jauhilah segala bentuk perjudian, karena hal ini akan membuat kalian melupakan tugas utama belajar kalian. Sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus perjudian melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan menelantarkan anak-anak dan keluarga mereka. Semoga kita semua bisa menghindari yang namanya minuman keras, pertengkaran, berjudian, supaya hidup kita menjadi aman, tenang, dan damai di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian materi hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.